Halo teman-teman, kita baca komentar lagi nih ya dari teman-teman netizen. Masih sehubungan dengan larangan merekam di kantor pajak ya. Terutama di SP2DK yang baru-baru ini terbit melalui SE8 tahun 2026 ya. Sebuah surat edaran yang seharusnya hanya mengatur internal DJP, tetapi justru mengatur wajib pajak, mengatur pihak luar, pihak eksternal. Dan tidak ada yang berani ngelawan Dirjen Pajak ya. Purbaya nggak berani lawan, Pak Presiden Prabowo tidak berani lawan. DPR pun nggak berani lawan, MPR nggak berani lawan. Jadi Dirjen Pajak yang maha kuasa ini tidak ada yang bisa ngelawan ya, kecuali kita, rakyat yang bisa ngelawan, karena kita yang punya negara ini ya. Oke, kita lihat komentar teman-teman. Ini video mengenai DJP larang WP merekam ya, tindakan blunder atau tindakan strategi cerdas. Ada yang berkomentar nggak usah bayar pajak. Kenapa? Karena uang pajak kita dihambur-hamburkan pemerintah untuk kepentingan individu tertentu dan dikorupsi untuk politik balas jasa. Waduh, bukankah paham manusia itu dari motivasinya dan hanya manusia gelap yang benci terang? Wow. Maka DJP hanya ada manusia gelap yang motivasinya jelas ingin menindas rakyat yang ingin beri kontribusi kepada negara. Bukankah tanpa rekaman akan timbul psikologi nekat dari WP yang akan menuju kepada anarkis? Sebaliknya, melayani dengan membangun psikologi tanggung jawab masing-masing akan ada relationship yang saling menghormati, mutual respect. Nah, betul ini ya. Jadi kalau kedua belah pihak boleh merekam, maka akan tercipta sinkronisasi, tercipta yang namanya mutual respect. Lu respect sama gua respect sama lu. Gitu ya. Tetapi kalau hanya DJP yang boleh merekam, ya DJP boleh menindas. Kenapa? Karena ketika dia menindas, nggak ada bukti yang bisa dilawan oleh si wajib pajak. Kan gitu. Simpel aja pemikirannya, sangat simpel. Rusak semua teori perpajakan karena otoritas pajak zaman Mr. Bimo Purbaya dengan surat edaran pajak yang melarang WP badan dan WP orang pribadi pengalaman kasus Gayus. Oh, oke. Gayus mana kabarnya Gayus ya? Ganti aja di jam pajaknya. Nggak bisa, Purbaya aja nggak sanggup mau ganti dia. Bukan cerdas tapi licik pengecut katanya. Waduh, setan emang tak mau direkam ya. Oh gitu ya, memang setan doang yang nggak mau direkam. Lanjut, ini ada video lain yang judulnya Purbaya Anjing Penjaga Patriot Bond. Oh ini lain ya, ini lain teman-teman ya. Kita masih fokus mengenai larangan merekam. Ini ada video hanya pakai surat edaran melarang WP merekam nih. Oke, kita lihat komentar dari teman-teman ya. Kami rakyat biasa adalah investor ya. Jadi aneh kenapa nggak boleh rekam kelakuan petugas pajak. Nah, makanya aneh kan? Digaji sama rakyat. Harusnya rakyat yang merekam mereka bekerja dengan benar atau tidak. Betul dong. Jadi kita yang menggaji petugas pajak. Harusnya kita yang merekam mereka dong supaya kita bisa mengawasi mereka. Sekarang terbalik nih, terbalik. SE Dirjen Pajak ini melarang WP merekam, tetapi memperbolehkan petugas pajak merekam. Jadi kita yang bayar gajinya mereka, kita yang diawasi oleh mereka, kita yang diintimidasi oleh mereka kan. Udah terbalik dunia ini ya teman-teman ya. Sesungguhnya Allah tidak mencampur yang hak dengan yang batil. Oke. Tidak ada dasar hukumnya melarang merekam, tidak perlu diikuti. Bukan itu masalah, Bro. Masalah itu masalahnya adalah jika WP merekam, si oknum petugas pajak nggak mau kerja, gitu loh, nggak mau kerja. Tetapi bukan berarti bebas ya, tetapi bukan berarti WP jadi bebas. Justru bisa kena pajak secara jabatan. Artinya sesuka hati si oknum DJP, gitu loh. Jadi jangan lu pikir dengan lu ngelawan, lu mau merekam, kemudian lu aman. Tidak ya, jangan pikir begitu. Justru sebaliknya, ketika lu merekam, petugas pajak punya alasan untuk menembak lu pakai pakai angka yang sembarangan. Karena dia bilang si WP-nya melanggar aturan kok, si WP-nya melanggar aturan internal kami, ya udah kami tidak mau ladenin, kami paksakan lu pajak 10 miliar. Mampus lu 10 miliar, gue blokir rekening lu kalau mau ngelawan. Nah, gimana coba? Dan semua disetujui Purbaya. Nah, kita belum tahu ya, si Purbaya belum dapat arahan atau belum dapat pertanyaan dari wartawan ya. Apakah wartawan sudah dikondisikan? Stop bayar pajak katanya. Oke. Ribut-ribut melulu masalah perpajakan negara akibat pemungutan pajak tidak lagi memakai asas self-assessment. Dan DJP berkuasa membuat surat edaran pajak yang tidak berdasarkan keadilan. Bagaimana tanggapan Bapak Presiden Prabowo melihat gerakan Bimo Purbaya yang membuat WP jadi problem? Ya betul.
Si Prabowo ya diam-diam aja, nggak berani ngelawan. Kalau Prabowo ngelawan Ditjen Pajak, udah ketok lu. Lu mau MBG dihentikan? Mampus, nangis-nangis darah nanti si Prabowo ya. Lucu ya, mereka digaji pakai pajak rakyat, bisa-bisanya menindas orang yang kasih mereka makan. Nggak heran investor pada kabur ke Vietnam. Waduh, DJP adalah koruptor nomor satu. Oh gitu ya? Ingat uang haram tidak barokah untuk keluargamu. Jangan berpikir kalau sudah dapat uang haram terus sedekah dan haji jadi halal. Ibadahmu dan keluargamu juga tidak diterima karena makan uang haram. Waduh, kasihan banget ya petugas pajak digituin ya. Pegawai pajak kagak mau direkam karena takut ketahuan kalau pegawai pajak suka memeras wajib pajak, apalagi pegawai pajak sudah terkenal suka menaikkan nilai WP supaya bisa terjadi tawar-menawar dengan WP. Oh gitu. Ini kok terang benderang banget ya dibicarakan ya. Contohnya, WP dipanggil oleh pegawai pajak dengan perkara bahwa WP harus bayar pajak ke negara 500 juta. Tetapi sama pegawai pajak dinaikkan nilainya menjadi 3 miliar padahal cuma 500 juta. Disitulah pada akhirnya terjadi tawar-menawar dan deal di harga 1,5 miliar. Setelah itu 500 juta masuk kas negara, sisanya 1 miliar masuk kantong para pegawai pajak yang bangsat dan keparat untuk dibagi-bagi kepada tim mereka termasuk kepalanya. Makanya jangan heran kalau pegawai pajak pada kaya raya sampai punya rumah mewah. Banyak belum lagi para pegawai pajak yang tidak jujur dalam mengisi SPT pajak tahunan mereka. Malah banyak yang seperti Febri punya duit dan emas yang disimpan di berangkas di rumah mereka. Waduh, ini boleh gua screenshot ini ya supaya nanti gua masukin ke ke medsos ini ya. Kok bisa begitu ceritanya? Oke, tapi ya ini kasus di lapangan teman-teman ya, kasus di lapangan ya. Ketika lu mesti bayar 500 juta, lu ditembak 3 miliar, kemudian deal angka 1,5 miliar, kemudian 500 jutanya bayar pajak, 1 miliar masuk kantong. Itu mah udah biasa itu mah ya. Terima kasih komennya membuka wawasan ini. Emang Dirjen Pajak itu siapanya rakyat sih? Kok bisa bikin aturan? Dirjen itu nggak pernah dipilih rakyat dan tidak mewakili apapun dan siapapun. Dia itu hanya pejabat karir, pegawai negeri yang hanya melaksanakan aturan dari mesin birokrasi. Jangan sampai tata negara ini kacau hanya oleh Dirjen. Sudah kacau, bro. Sudah kacau ya. Sudah kacau ya. Sudah kacau. Gitu loh. Jadi SE Dirjen bisa lebih tinggi daripada UU dan Undang-Undang Dasar 1945 ya. Apalagi Prabowo dikencingin lu sama si Dirjen Pajak ya. Apa itu Prabowo ya? Kalau nggak gua kasih makan, mati juga lu Prabowo gitu ya. Kira-kira gitu ya. Si Dirjen Konoha ngomongnya begitu. Oke, lanjut. Ini video lainnya. DJP melarang WP merekam pakai UU BP pasal 1 ayat 3. Oh, UU BP Undang-Undang apa nih? Bacot Purbaya ya. Saya patuh presiden, rekam dan kirimkan. Masalahnya adalah masal masalahnya adalah rekam oke, tapi dikirim kemana? Kemana? Pak Presiden Prabowo di mana emailnya coba? Di mana websitenya? Lu mau kirim ke Prabowo, memangnya diproses? Ya, gitu loh. Kalau dikirim ke Prabowo, emangnya diproses? Jangan-jangan sebelum diproses, rekening lu sudah diblokir sama DJP, ya. Jangan coba-coba ngelawan DJP, ngelawan Dirjen Pajak ya. Lu mau sok jagoan, mau laporin ke Purbaya, laporin ke Prabowo. Sebelum selesai laporan lu diproses, lu sudah dimatiin, sudah dibinasakan, udah diblokir rekening lu. Makan apa anak istri lu? Wah, gitu cara mainnya. Kalau nggak tahu mesti lapor kemana soal pelarangan perekaman bagi WP, mungkin bisa coba dilaporkan ke Ombudsman Republik Indonesia, termasuk soal SKT yang belum lama juga heboh. Percuma, percuma ke Ombudsman. Mas, kenapa kamu nggak investasi saham, cuma obligasi saja kalau nggak salah? Padahal yield BRI dan Mandiri gede dan stabil. Saya konservatif, konservatif, cari yang paling aman. Kalau saham kan eh, tidak aman menurut gue ya. Udah kebaca katanya. Oke. Kalau memang pekerjaannya itu adalah pengabdian ke negara bukan ke pribadi, kenapa harus risih direkam untuk dokumentasi? Emang negara dirugikan apa? Makanya bingung kan apa sih kerugiannya direkam kan nggak ada kerugiannya apa-apa. Tidak boleh merekam supaya bisa memeras rakyat. Nah, makanya jangan-jangan begitu.
Maling dan rampok serta pemeras paling takut kalau direkam, karena itu bukti kejahatan. Oke. Dirjen Pajak Bimo saat baru naik bikin taxpayer charter. Ternyata cuma gaya-gaya saja ya, sama aja dengan Dirjen sebelumnya ya. Omong kosong taxpayer charter. Apa itu taxpayer charter ya, omong kosong. Gila-gilaan, DJP takut direkam oleh WP atau konsultan pajak karena banyak DJP mengadakan pungutan sewenang-wenang dengan PMK yang diterbitkan oleh DJP serta SP2DK. Waduh. Nepalkan saja, ketahuan egoisnya, tempat korupsi, tempat pemalakan, makanya tidak mau direkam. Nepalkan banget saja kok repot. Enak aja main nepal-nepalkan, janganlah teman-teman ya, jangan main kekerasan. Lanjut, ini ada komentar lagi di video surat edaran Dirjen Pajak Ultimate Power ya, luar biasa Pak Dirjen ini ya. Ibu Henry Lee, numpang nanya, rumah Dirjen Pajak Konoha di negara Nepal atau bukan? Oh bukan ya, bukan. Rakyat tidak usah ikuti aturan yang tidak masuk akal, apalagi sampai menindas. Itu salah besar mereka. Bukan begitu. Masalahnya kalau lu ngelawan, lu dapat apa, Bos? Kalau lu ngelawan, lu malah dapat tagihan pajak yang bermiliar-miliar, yang gila-gilaan, yang semenang-menang. Ketika lu masuk ke pengadilan, orang pajak tinggal bilang, dia sih ngelawan, dia sih tidak mau ikuti aturan larangan merekam. Wah, gimana coba? Kita akan lawan katanya. Gimana mau ngelawan? Nepalkan. Ini orang-orang jangan main nepal-nepalin lah ya. Jangan main kekerasan. Jangan jangan berpikir sesuatu masalah itu bisa beres dengan kekerasan. Jangan ya. Makanya memang benar hadis Rasulullah kalau tidak akan pernah mencium bau surga para penarik pajak. Penyelesaiannya dinepalkan. Aduh. Hadir katanya, lawan katanya. Oke. Ayo mahasiswa ajukan protes ke MK rame-rame. Kagak bisa ya, kagak bisa. SE bukan dasar hukum, bukan undang-undang, jadi tidak bisa digugat ke MK ya. Jadi lu hanya bisa ngomel-ngomel di media sosial aja. Gemoy jadi presiden bukti emang Indonesia IQ 78. Rakyat bersatu dan bersama serentak boikot pajak. Semua masyarakat Indonesia tolak bayar pajak. Enggak bisa, jangan begitu. Ingat Dirjen Pajak yang menyimpan ratusan ribu dolar AS di rumahnya, dia adalah Rafael Alun. Wah, wah, wah. SE tidak boleh beredar dong. Ya makanya, SE kok malah mengatur wajib pajak. DJP itu dapat perintah dari Purbaya. Lalu atasannya Purbaya siapa? Kan lalu ireng juga. Jadi nggak cukup berhenti pada DJP aja. Oke. Cara membangkrutkan pemerintah adalah stop bayar pajak, tarik semua uang dari bank BUMN. Waduh. Revolusi. Waduh. Makmurkan dulu negeri baru rakyat wajib wajib bayar pajak. Sudah makan aja susah. Kok disuruh bayar apa lagi? Oke. Wahai bangsa Indonesia, sadarlah. Hanya demi uang yang sedikit kita memilih orang yang keliru dalam memimpin bangsa Indonesia. Kayaknya negara ini miliknya pribadi. Kenapa ustadz-ustadz pada diam ngeliat rakyat dizolimi pejabat-pejabat? Aduh, emang gue pikirin tuh pajak katanya. Waduh, aparat pajak ditekan presiden dan DPR. Itulah presiden nggak bisa ngitung, jadi mereka yang pintar ngebodohin bosnya. Waduh, semua tambang di Sentoro Negeri kalau dikelola dengan baik, benar, tanpa tipu-tipu, tanpa garong, sudah cukup buat anggaran negara. Belum bayar mobil, PPN, PPH, PBB, dan sejuta pajak lainnya. Waduh, kasihan ya. Biang kerok penderitaan rakyat adalah partai politik. Posisi surat edaran dalam sistem hukum Indonesia bukanlah peraturan perundang-undangan dan tidak memiliki kekuatan mengikat secara umum. Berdasarkan Undang-Undang 12 tahun 2011 ya, ini undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Surat edaran tidak termasuk dalam hierarki resmi norma hukum. Iya, oke. Iya, oke. Kita paham. Kita paham. Nah, tapi si Dirjen Pajak DJP tidak peduli, gitu. Tidak peduli, tetap memaksa SE berlaku untuk melarang merekam, gitu loh. WP bisa apa? Coba. WP bisa apa? Kalau lu ngelawan, ya tinggal dikenain pajak 10 miliar, mampus lu. Rekening diblokir, lu mau apa sekarang? Mau gugat ke pengadilan? Silakan bawa ke pengadilan, bawa ke sana pengadilan. Gitu ya. DJP mah nggak peduli. Gue tugasnya cuma untuk menagih pajak. Kalau lu nggak bayar, gue blokir rekening lu. Kalau lu mau ngelawan, silakan ke pengadilan. Kalau di pengadilan terbukti DJP-nya salah, tetap tidak tidak ada sanksi bagi DJP. DJP nggak ada sanksi kalau terbukti dia salah lo ya. Mau gimana coba? Bisa apa wajib pajak? Hanya bisa ngomel-ngomel di media sosial aja lu, kayak gue ini. Nepalkan segera di rumahnya, jangan kantor pajaknya. Waduh.
Dah kayak lembaga mafia mereka-mereka ini ya, yang ngurusin tanah kebal hukum, yang malah-malah ini lebih tinggi dari kepala. Kalau mereka video call nggak perlu diangkat saja. Apa itu? SE diuji saja di pengadilan tata negara. Nggak bisa. Petun itu tidak bisa menguji SE, nggak bisa. Ya, petun tidak bisa menguji SE ya, karena SE sama sekali bukan dasar hukum. Sekarang lu bisa apa sekarang? Bangsa dan negara Indonesia sedang mengalami kehancuran di segala bidang. Sudah saatnya kita berani melawan karena sudah mengalami salah kelola menuju kebangkrutan. Waduh, nepalinlah di pajak, nggak bisa. Pejabat sudah mulai mengemis ke rakyat melalui pajak. Rakyat ditekan untuk membayar pajak. Waduh, masalah astagfirullahaladzim. Rakyat jelata, rakyat kecil, rakyat bodoh seperti saya ini pun paham. Ada isu, tetapi isu itu bisa dinalar. Banyak oknum-oknum pejabat di perpajakan yang kaya raya. Sebenarnya kan bisa dihitung gaji resminya, tetapi mengapa hartanya bisa setinggi gunung? Beranikah jujur, hati nurani tidak bisa dibohongin? Waduh. Masih ada yang kagum dan bangga dengan Purbaya. Munafik semuanya ya. Dia lebih mengerikan dari Sri Mulyani. Kita akan nantikan ya bagaimana akhir dari Purbaya. Kalau Prabowo ngotot dengan MBG dan Kopdes hingga memaksakan rakyat bayar pajak lebih bayar untuk menutupi ketololannya, rakyat sudah jenuh dan harapan kosong dan kehidupan semakin menyengsarakan rakyat. Akhirnya akan terjadi penolakan bayar pajak serentak di semua bidang dalam skala nasional. Tidak ada pemasukan sama sekali dari pajak. Itukah yang diharapkan Prabowo? Nah, makanya ini Prabowo nih gimana nih? Si Dirjen Pajaknya begitu. Kalau SE hanya aturan untuk internal kantor pajak, itu aturan elo, nggak ada hubungannya dengan gue. Lagian ngapain netepin gue sebagai wajib pajak? Emang lu sudah ngasih apa sama gue? Makan gue cari sendiri. Waduh, ini ngomel-ngomel nih wajib pajak ya. Emang institusi konyol, modus pemerasan dengan cara premanisme. Waduh. Lakukan demo ke kantor pajak, biar Dirjen Pajak jangan semena-mena membuat aturan yang tujuannya memeras rakyat dan menyusahkan rakyat. Waduh. Anda tahu nggak sih Dirjen Pajak, si Dirjen juniornya Mulyono? Oh gitu ya. Sumpahi celaka sengsara dunia akhirat sampai anak cucu cicit para aparat di birokrat pejabat yang sudah mengkhianati sumpahnya, menyusahkan, menyakiti, menyengsarakan masyarakat umum. Jutaan rakyat mengucapkan biarlah jadi kutukan yang membersihkan negeri dari mereka-mereka tersebut. Waduh, nggak usah disumpahi lur, ngotori sampean sendiri. Siapa menuai pasti mengunduh, karma pasti berjalan dengan sendirinya. Waduh. Heru Prasetya, Pak Menteri Keuangan panggil Dirjen Pajak dan kasih teguran keras jangan seenaknya mengeluarkan kebijakan tanpa koordinasi dengan Pak Purbaya. Ya justru terbalik, justru Presiden dan Menteri semuanya tuh patuh sama Dirjen Pajak gitu loh. Semuanya takut sama Dirjen Pajak. Buktinya nggak berani ditindak sama sekali. Ya, emangnya pikiran elu Purbaya tidak tahu itu? Mosok jeruk makan jeruk? Makanya, jangan-jangan Purbaya tahu dan sengaja membiarkan ini Dirjen Pajak melarang merekam ya. Jangan-jangan begitu. Berarti kan Purbaya satu komplotan dong sama si Dirjen Pajak ini. Tidak usah menyolatkan petugas pajak yang wafat karena mereka sudah dapat jaminan masuk neraka. Biar jadi sanksi sosial dari masyarakat ke petugas pajak dan keluarganya. Waduh, kasihan banget ya. Yang buat undang-undang ini adalah anak sekolah yang 80 tahun sudah merdeka. Tetapi sayang otaknya miring dari Undang-Undang 1945, sepertinya undang-undang yang mau rampok dengan menindas yang mau hilangkan jejak jejak patasan presiden buat sekolah URI. Waduh. Negara kacau karena presidennya nggak jelas, nggak tegas ya, sehingga para pembantunya jalan sendiri-sendiri. Cari uang buat dikorup, nunggu rakyat marah. Waduh, kok presiden diam aja nih? Diam aja aneh. Iya, diam aja aneh kan? Aneh banget ini. Udah kerjasama kali. Nah, gitu. Hasil Jokowi berkuasa 2 periode dan Bowo presiden omon-omon. Waduh. Terima kasih Bang atas informasinya. Semakin mengerikan memang, tahu kan? Waduh. Mantap Profesor Soehartoyo. Rakyat bergerak lawan. Yang melindungi kita tentu saja wapres kita. Gibran, Gibran. Dalam negara demokrasi, rakyatlah yang mempunyai kedaulatan yang tertinggi, bukan presiden jenderal pemerintah, apalagi cuma dijen pajak. Jadi rakyat tidak usah takut bila rakyat bersatu, stop bayar pajak,
Kalau perlu ratakan kantor-kantor pajak sekalian gayus-gayusnya. Kedaulatan ada di tangan rakyat. Selamatkan NKRI dari preman mengatasnamakan pemerintah, oligarki, dan tikus bersit berdasi. Waduh. Oke, sementara itu teman-teman ya. Eee, ini yang kita khawatirkan. Yang kita khawatirkan adalah jangan-jangan presiden merestui upaya Ditjen Pajak ini bertindak sewenang-wenang. Jangan-jangan Purbaya merestui upaya Dirjen Pajak DJP ini bertindak sesuka hati ya, menggunakan SE, melarang wajib pajak merekam. Padahal SE itu aturan internal, tetapi malah dipaksakan kepada pihak eksternal. Aduh, gimana ini ya? Bagaimana sih Purbaya dan Prabowo menanggapi ini ya? Ya, memang pada akhirnya kan kita berkesimpulan ya, ikan yang busuk itu dimulai dari kepalanya. Jadi yang busuk ya kepalanya. Anda tahu sendiri teman-teman ya. Silakan berkomentar, sampai jumpa, semoga terbantu.